Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Wakbari dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan untuk pemilihan teknologi nirkabel baik indoor maupun outdoor. Manfaat pemilihan teknologi nirkabel indoor dan outdoor. Yang pertama, efisiensi sumber daya. Dengan memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan, Anda dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Misalnya, jika Anda memilih teknologi yang memiliki cakupan yang lebih besar dari yang sebenarnya Anda butuhkan, itu dapat mengakibatkan pemborosan energi dan biaya yang tidak perlu. Seperti contoh di sini yaitu untuk pilihan internetnya, misalkan Anda perlu cuma 20 Mbps, tapi Anda maunya 50 Mbps nih. Udah itu kan berarti mubazir, terus buang-buang duit juga. Seperti itu. Lalu yang kedua, ada kinerja yang lebih baik. Dengan memilih teknologi yang sesuai, Anda dapat memastikan bahwa jaringan Anda dapat membantu memberikan kinerja yang diharapkan sesuai dengan keinginan Anda. Lalu yang ketiga, ada keamanan yang ditingkatkan. Memilih teknologi yang sesuai juga penting dalam hal keamanan. Dengan memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan, Anda dapat memilih opsi keamanan yang tepat dan mengimplementasikannya dengan baik, sehingga melindungi jaringan Anda dari ancaman yang mungkin timbul atau yang tidak diinginkan. Seperti contoh pada gambar ini. Lalu yang keempat, ada penghematan biaya. Memilih teknologi yang sesuai juga dapat membantu Anda menghemat biaya. Selain itu, teknologi yang sesuai juga dapat membantu mengurangi biaya operasional jaringan seperti biaya listrik atau biaya perawatan. Lalu yang kelima, ada skalabilitas dan fleksibel. Dengan memilih teknologi yang sesuai, Anda juga dapat memastikan bahwa jaringan Anda dapat dengan mudah ditingkatkan dan diperluas sesuai dengan pertumbuhan kebutuhan Anda. Teknologi yang sesuai akan memberikan fleksibilitas yang memadai untuk mengakomodasi perubahan dalam lingkungan operasional Anda. Jenis teknologi jaringan nirkabel indoor yang umum digunakan. Yang pertama ialah Wi-Fi. Wi-Fi adalah teknologi jaringan nirkabel yang paling umum digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, smartphone, dan perangkat IoT ke jaringan internet. Mengoperasikan frekuensi radio tertentu untuk mentransfer data secara nirkabel dalam jarak yang terbatas. Wi-Fi itu terbatas ya guys. Wi-Fi memberikan konektivitas internet yang cepat dan kualitas yang baik dalam area lokal seperti di rumah, kantor, ataupun tempat umum. Yang kedua ialah Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jarak yang lebih pendek, hanya beberapa meter saja, biasanya dalam radius 10 meter. Ini digunakan untuk mentransfer data antara perangkat seperti smartphone, tablet, headphone, keyboard, dan perangkat IoT. Lalu yang ketiga ada Zigbee. Zigbee adalah teknologi jaringan nirkabel yang dirancang khusus untuk keperluan jaringan nirkabel berbasis sensor dan kontrol dalam aplikasi IoT. Zigbee merupakan protokol yang hemat energi dan dapat mencakup jarak yang lebih jauh daripada Wi-Fi ataupun Bluetooth. Lalu yang keempat ada NFC, Near Field Communication. NFC adalah teknologi nirkabel yang sering digunakan untuk berbagi data atau melakukan pembayaran di dekat perangkat NFC lainnya, seperti kartu pintar atau ponsel cerdas. Jenis teknologi jaringan nirkabel outdoor yang umum digunakan. Yang pertama, Wi-Fi outdoor. Poin akses Wi-Fi outdoor dilengkapi dengan perlindungan cuaca dan dinding anti air untuk menjaga kinerja yang stabil di bawah kondisi cuaca eksternal. Lalu yang kedua, ada selular seperti 4G ataupun 5G. Teknologi selular seperti 5G dan 5G digunakan di luar ruangan untuk penyediaan layanan data seluler yang cepat dan dapat diandalkan. Lalu yang ketiga, ada wireless mesh network. Jaringan mesh nirkabel adalah pilihan populer untuk area luar ruangan yang luas. Ini melibatkan penggunaan beberapa poin akses yang saling terhubung untuk memberikan cakupan yang luas dan kinerja yang baik. Lalu yang keempat, ada satelit. Di lingkungan yang sangat terpencil atau di daerah tanpa infrastruktur nirkabel lainnya, layanan internet ini via satelit bisa menjadi pilihan yang terbaik. Ini menjadi konektivitas di mana saja di seluruh dunia, meskipun dengan latensi yang mungkin tinggi. Latensi itu gangguan ya guys. Lalu ada faktor yang mempengaruhi pemilihan teknologi jaringan nirkabel indoor. Yang pertama, kebutuhan koneksi.
Seberapa butuhkah Anda dengan kebutuhan koneksi tersebut? Seperti misalkan Anda butuhnya 20 Mbps, ya udah 20 Mbps aja, jangan nambah gitu. Itu keinginan, bukan sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua, ada jumlah perangkat. Berapa perangkat yang tersambung ke teknologi jaringan nirkabel tersebut. Lalu yang ketiga, ada kecepatan dan kapasitas. Kecepatannya berapa yang Anda butuhkan, kapasitasnya berapa yang bisa masuk ke nirkabel indoor tersebut. Lalu yang keempat, keamanan, 5 skalabilitas, dan 6 biaya. Budget yang Anda siapkan untuk teknologi jaringan nirkabel indoor ini akan mempengaruhi pemilihan nirkabel indoor, sebab budget itu sangat penting ya guys. Lalu yang terakhir, ada faktor yang mempengaruhi pemilihan teknologi jaringan nirkabel outdoor. 1. Cakupan area. Seberapa besar nih cakupan areanya? Yang kedua, ketersediaan infrastruktur. Yang ketiga, cuaca dan kondisi lingkungan sekitar. 4. Jarak dan penghalang. 5. Kecepatan dan kinerja. Lalu yang keenam, biaya dan anggaran. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.